Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Adil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini teman-teman ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate ya informasi terbaru seputar P3K Guru Formasi tahun 2023, peluang lulus P2 P3 jika nilai total 500 ke atas untuk tes kompetensi P3K Guru 2023. Jadi nilainya lumayan tinggi ya, karena kalau sudah 500 ke atas nilai untuk P2 dan P3 itu sudah sangat tinggi teman-teman ya. Tapi sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru seputar perkembangan P3K. Perlu teman-teman ketahui ya, untuk P2 P3 itu ada keistimewaan. Keistimewaannya itu adalah di tes kompetensi teknis tidak serumit P4. Kemudian kedua, untuk bobot nilai soal kompetensi teknis semua ada nilainya. Itu yang kedua ya. Kemudian yang ketiga, P2 dan P3 itu tidak dikenakan nilai ambang batas atau tidak dikenakan passing grade, sehingga berapapun nilai yang didapatkan itu berpotensi untuk lulus menjadi ASN P3K. Oke, itu yang kita bahas pertama ya, PG ya. Teman-teman perlu ketahui bahwa P2 dan P3 itu tidak dibebankan nilai PG. Sehingga sekalipun nilai teman-teman itu cuma 450, asalkan teman-teman P2 dan P3, maka teman-teman tidak usah khawatirkan yang namanya passing grade. Ya, tidak usah dipikirkan namanya passing grade teman-teman. Kenapa admin berani mengatakan seperti itu? Karena bisa jadi nilai rendah 450 itu berpotensi lulus menjadi ASN P3K ketika memang formasinya ada dan pelamarnya sepi atau tidak banyak teman-teman ya. Luar biasa, logikanya kan seperti itu. Jadi tidak menjamin nilai 500 ke atas untuk P2 dan P3 itu auto lolos. Bisa jadi yang lulus itu yang justru nilainya di bawah. Kenapa? Karena passing grade itu sudah tidak diperhitungkan untuk pelamar P2 dan P3 teman-teman. Itu yang harus teman-teman ketahui ya. Logikanya seperti itu. Dan untuk penentuan kelulusan P2 dan P3 itu diberlakukan dua jenis perankingan. Yang pertama itu adalah perankingan kategori atau perankingan kategori ya, P2 P3 ke P4. Kemudian yang kedua itu adalah perankingan berdasarkan nilai tertinggi. Logikanya contohnya seperti ini teman-teman ya. Contoh seperti ini, misalkan di sekolah A anggaplah ada satu kebutuhan formasi, pelamarnya dua, satu P2, satu P3 teman-teman. Apakah perlu dilihat nilai yang seperti ini? Apakah perlu untuk apa namanya teman-teman ya? Apakah perlu untuk terjadi peringkingan? Tidak usah peringking nilai teman-teman. Kenapa tidak perlu peringkingan nilai? Karena di sini kita urutkan berdasarkan urutan kategori aja. Nah, meskipun nilai P3 ini 700 sekalipun ya, kalau nilai P2 cuma 400 dan cuma satu formasi linear diperebutkan, maka tetap P2 yang mengisi formasi. Kenapa? Karena bukan berdasarkan nilai, berdasarkan urutan kategori dan tidak dibebankan nilai passing grade teman-teman ya. Logikanya kan seperti itu. Itu yang harus kalian pahami teman-teman ya. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana peluang lulus P2 P3 jika nilai total 500 ke atas untuk tes kompetensi P3K Guru 2023? Nah, ini ada pertanyaan teman-teman ya. Di sini dikatakan maaf sebelumnya ya, mengingat nilai total di bawah ini nilai semuanya 500 ke atas, itu semua pelamar P3K bisa lolos semua kah sesuai kuota yang telah ditetapkan dari Kemdikbud ya. Tidak mungkin lolos semua pelamar P3K dari itu mohon dipertimbangkan. Nah, jadi pertanyaannya, kalau kita perhatikan di sini nilai yang muncul ya teman-teman, itu kalian perhatikan nilai totalnya ya. Kalian perhatikan nilai totalnya teman-teman ya. Kalian perhatikan nilai totalnya di sini rata-rata nilainya tinggi. Di atas 5 teman-teman ya. Ini di atas 500-an nilainya, luar biasa ya. Ini kalau kita perhatikan, ini di atas 500 nilainya teman-teman ya. Ini kalau kita perhatikan ini total 599, 595, Salma Walaya 59, pokoknya 500 semua. Nah, ini ada 20 orang, 20 pelamar itu nilainya tinggi semua. Nilainya tinggi semua itu di atas 500. Ingat, kalau nilai teman-teman itu di atas 500 itu tinggi. Kenapa? Karena nilai maksimal saja itu cuma 670.
Jadi kalau teman-teman dapat nilai P3K Guru 2023 hasil tes CAT BKN 599, ini sudah sangat banyak teman-teman. Oke, jadi intinya kalau kepala 5 itu P2 P3 dapat nilai seperti itu, saya rasa sudah sangat tinggi teman-teman. Itu sudah sangat bagus. Yang tertinggi di sini Rosalina Dwi Rohmania itu totalnya 599, kurang 1 600 teman-teman. Disusul Yuyun 595, kemudian Salma Walayalo itu dapat nilai 592. Pertanyaannya sekarang, apakah dijamin lulus semua ini? Belum tentu teman-teman. Meskipun nilainya 500 ke atas, kelulusannya itu belum tentu. Anggaplah semuanya ini P3 ya, saya ulangi ya teman-teman. Anggaplah semuanya ini P3. Apakah dijamin lulus semua ini? Setelah penempatan P1 ceritanya. Karena nilainya tinggi-tinggi. Ya, nilai tes catnya itu tinggi-tinggi. Mana belum ditambahkan dengan nilai cerdik ya teman-teman ya. Itu yang terendah saja itu 561 lah teman-teman. Luar biasa ya. Nah, apakah dijamin lulus? Belum tentu dijamin lulus. Nah, penentu kelulusannya itu berdasarkan berapa sisa formasi yang tersedia. Contohnya sisa formasi yang tersedia anggaplah 10, ternyata pelamar P3 yang nilainya tinggi itu ada 20 orang, maka itu akan di ranking nilai tertinggi 1 sampai 10. Maka diambillah ini 599, 595, 92, 89 ya sampai yang 10 besar. Itulah yang akan diangkat menjadi ASN P3K Guru. Dan yang di bawahnya meskipun nilainya tinggi itu tidak diakomodir teman-teman, karena formasi memang tersisa cuma 10 ya, logika seperti itu. uh, Otomatis kalau misalkan pelamar lebih banyak daripada formasi, maka itu yang menyebabkan persentase kelulusan rendah. Nah, jadi kesimpulannya nilai 500 itu bagi pelamar P2, P3, P4 sama sekali belum bisa menjamin ya, tidak bisa kita katakan bahwa auto lolos, tidak bisa teman-teman, karena itu tergantung dari keseimbangan ketersediaan informasi. Dan bisa jadi kalau nilai cuma 450, ini yang berpotensi lulus ya. Ketika mendapatkan nilai 450 itu justru yang berpotensi lulus. Kita buatkan skemanya misalkan seperti ini teman-teman ya. Dalam satu instansi itu untuk formasi bahasa Arab misalkan ya, oke, bahasa Arab itu formasinya 5 teman-teman ya untuk S1 bahasa Arab, sedangkan pelamarnya itu ternyata 15, semuanya adalah P2 dan sisanya adalah P3. Untuk ijazah yang linear dengan bahasa Arab ada 15 pelamar, sedangkan formasi berapa teman-teman ya, sedangkan sorry ya, formasi ada 15 sedangkan pelamar 5. Nah, bagaimana kalau seperti itu? Karena formasi lebih banyak daripada pelamar atau pelamar lebih sedikit daripada formasi, maka kelima guru bahasa Arab ini itu berpotensi mengisi semua slot formasi yang tersedia dari 15 suara, dari 15 apa ya, 15 formasi untuk bahasa Arab itu akan diisi 5 orang ya, yang semuanya berstatus P3 teman-teman. Nah, ini lulus semua. Kenapa? Karena memang itu tergantung dari ketersediaan formasi dan persaingan antar pelamar. Logikanya seperti itu ya. Jadi yang nilai 400 itu bisa saja lulus dan yang nilai 500 itu bisa saja tidak lulus. Logikanya seperti itu ya. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.